terus lagi, udah duel selesai. Ya, terus mulai deh tuh. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, kalian jangan mulai peperangan sebelum aku perintahkan. Sekalipun musuh sejengkal di depan kalian, kalau belum aku perintahkan, jangan. Ya, jangan ngeluarin pedang atau tombak atau apapun sebelum aku perintahkan. Biar musuh mendekat dan mendekat, kita dalam jarak dekat kita bisa menang. Maka saat itu, ya, mereka menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi ngatur barisan. Semalam saya cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Ya, udah. Dari sisi musuh itu kan kehausan, nggak punya air. Ketika mereka berbaris ngelihat telaga di situ, dikuasai air, mereka udah kalah start. Kalah dalam strategi penguasaan air. Marah, kehausan. Ada satu orang dari mereka namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi bilang, gue sumpah apapun yang terjadi, gue bakal datang gue bakal mencapai apa namanya itu tempat air telaga, ya, gue bakal minum di situ sekalipun gue mesti mati. Maka dia nggak pikir panjang, nih musuh nih ini dia maju. Begitu maju, turun Hamzah bin Abdul Muttalib, mau apa lo? Gua mau ke situ. Akhirnya ditebas sama Hamzah. Begitu ditebas, dia ini udah terkelap duluan. Siapa ini? Si Aswad ini, Aswad bin Abdul Asad. Langsung dia ngerangkak, dikejar lagi sama siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib untuk ditebas, lolos. Sampai akhirnya berhasil mencapai ke telaga. Begitu di telaga, ditebas, dia mati dalam telaga. Begitu. Udah. Akhirnya ketika ngelihat ini mati, musuh nih langsung menyerbu. Nabi SAW sebelumnya itu naik ke kemahnya. Dia doa sama Allah. Dalam doanya dia bilang, ya Rabb, engkau menjanjikan kepadaku kemenangan. Kalau engkau mau, nih binasakan mereka, engkau gak bakal pernah disembah lagi. Nabi bilang, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Sampai itu sorbannya lepas dari badannya Nabi. Sayyidina Abu Bakar ngelihat Nabi doa begitu, dipeluk dari belakang. Bilang, ya Rasulullah, cukup, Allah udah janji akan memberikan kemenangan. Maka saat itu Nabi bilang, absyir ya Abu Bakar, ini Jibril datang. Di belakangnya pasukan. Jibril datang dengan kudanya, di belakangnya pasukan. Malaikat ikut turun. Lebih dari 1.000, 2.000 sampai 5.000 prajurit dari golongan malaikat, dipimpin oleh Jibril, Mikail, wa Israfil, pakai imamah kuning. Mereka tinggi-tinggi semuanya. Jibril dengan kudanya, ya, kudanya itu namanya Khayzum, ya, turun. Maka pasukan mulai menyerang. Nabi perintahkan untuk menyerang. Mulai itu tuh yang kemarin semalam saya cerita, 2 anak kecil dari Ansor menyerang sampai namanya Abu Jahal, ditebas Abu Jahal. Malaikat ikut turun. Itu para sahabat sampai heran, mereka baru mau nebas, ya, kepalanya musuh udah putus duluan. Mereka heran, dari mana? Nggak taunya malaikat. Sampai akhirnya dengan waktu yang singkat itu musuh dipukul mundur. Padahal jumlahnya 1.000 orang, 900 sampai 1.000, ini 313. Itu terpukul mundur, dikejar sama para sahabat. Sampai akhirnya mereka kabur terbirit-birit, meninggalkan base camp mereka. Para sahabat menyerang, mereka kabur. Itu, ya, yang dikisahkan juga Umayyah bin Khalaf. Tahu Umayyah bin Khalaf? Yang tadi tuh, yang kagak mau keluar, yang bilang mau gempusin. Dia nih, Umayyah bin Khalaf, tahu apa? Dia ini karena kan termaksud orang kaya raya, ya, konglomerat, hidupnya enak. Jadi itu badannya nih gomyor, bukan gemuk lagi, gomyor. Tahu gomyor? Ya, lemak semua. Jadi kalau lari tuh badannya dia tuh goyor deh, kayak sarung goyor. Ya, gemuk, nggak bisa lari dia. Ya, dan dia punya masalah sama siapa tahu? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir.
Dia ini dulu majikannya Bilal yang nyiksa Bilal habis-habisan. Yang nyiksa Bilal habis-habisan. Dan dia juga majikannya Ammar bin Yasir yang nyiksa Ammar bin Yasir habis-habisan. Disiksa habis-habisan. Sampai abahnya dan ibunya Ammar bin Yasir meninggal sebagai syahid. Nah sekarang di medan perang dia di situ bersama anaknya namanya Ali bin Umayyah bin Khalaf. Nah begitu orang-orang kafir pada kabur kan dikejar, ya Umayyah bin Khalaf gomyor, nggak bisa lari, dia ketakutan. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf di medan tempur. Tahu apa? Abdurrahman bin Auf di medan tempur ini berhasil mengalahkan satu prajurit. Dan itu aturannya, kalau ada satu prajurit berhasil dikalahkan, maka baju besinya menjadi rampasan tuh orang yang mengalahkan. Kan mahal, ada dari emas, dari perak. Ya, Abdurrahman bin Auf lagi bawa tuh baju besi, hasil rampasan perangnya dia. Lagi bawa di tengah jalan, ya, tiba-tiba ketemu sama Umayyah bin Khalaf. Dan kebetulan sebelum itu di masa di Mekah ini temenan, masih sebelum masuk Islam, teman dekat. Umayyah ngelihat Abdurrahman bilang, ya Abdurrahman sini, kita kan temen dulu. Akhirnya Umayyah nih bawa baju besi gede berat, dia taruh. Ada apa? Tolongin aneh, lindungin aneh. Ada apa? Nih orang-orang sahabat-sahabat engkau nih bakal ngebunuh kita. Demi persahabatan kita, tolong lindungin aneh. Katanya demi persahabatan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kagak keenakan juga. Jadiin aneh tawanan deh, sebab kan tawanan nggak boleh dibunuh. Tawanan nggak boleh dibunuh. Aneh tawanannya itu udah, yang penting aneh jangan dibunuh. Demi persahabatan. Akhirnya bagaimana? Baju perangnya taruh, udah dipegang. Udah lo tawanan gue, lo nggak bakal dibunuh. Dia sama anaknya nih Ali. Begitu dipegang, Bilal sama Ammar bin Yasir itu waktu tengah-tengah orang-orang Ansor ngelihat, oh ini dia nih yang dulu nyiksa gue, Umayyah bin Khalaf. Dia teriak, wah Umayyah ngelihat Bilal ketakutan, punya dosa, ketakutan, langsung sembunyi di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman selamatin aneh, ini pasti bakal bunuh dia. Bilal keluarin pedangnya. Abdurrahman ngelihat nih, wah ini nggak bisa diredam nih. Langsung Abdurrahman bin Auf teriak, ini udah jadi tawanan aneh, nggak boleh diganggu. Bilal bilang, kagak ada, ini pertempuran, belum ada tawar menawar. Walhasil Abdurrahman mau berusaha ngelindungin. Bilal teriak, ya Ansar, orang-orang Ansar sini. Ini ada sasaran empuk, musuh bebuyutan, pembesar orang kafir. Orang Ansar semuanya ngumpul, dikepung. Wah, ini nggak selamat nih. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang sama Umayyah bin Khalaf sama anaknya Ali, ayo lari, cari selamat. Lari. Cuman ya hamba Allah, gomber gak bisa lari. Udah kejar, ini udah bawa senjata. Cuman tuh lihat orang gile bagaimana. Dia lihat udah, wah, gua kalau ketangkep gua mati. Ini mesti ada apa namanya? Ibaratnya nih umpan yang dilempar. Jadi gua bisa selamat. Gak punya umpan, anaknya sendiri diambil. Nih yang namanya Ali nih didorong, dilempar ke situ. Jatuh apa namanya Ali bin Umayyah diserang sama Bilal, ditebas. Sehingga ketika orang-orang Ansor dan Bilal menebas ini, dia punya kesempatan untuk lari. Dia korbanin anaknya tuh, lihat. Anaknya sendiri dikorbanin. Apa? Khalas, ditebas. Dia kabur. Cuman dasar gompior, nggak bisa lari. Itu udah mati, dikejar, dikepung. Dia ketakutan, berlindung di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, ente udah janji nolongin aneh. Aneh mau bilang apa? Oh, jangan, ini udah panas sudah deh. Nggak ada. Ini penjahat besar, harus dihabisi. Akhirnya Abdurrahman udah nggak habis pikir lagi bagaimana, nggak pikir panjang. Celentang sono, tengkurap. Bilang sama Umayyah, ada apa? Lu tengkurap udah. Dia tengkurap. Maka Abdurrahman, si Umayyah udah tengkurap, ya. Abdurrahman bin Auf di atasnya. Di atas. Jadi maksudnya apa? Jadi gue di atasnya, lo kalau mau nebas dia mesti nebas gue. Begitu. Cuman Bilal nggak peduli, kagak ada urusan, dia tusuk dari pinggir.
ditusuk dari pinggir, yang lain-lainnya juga begitu, sampai akhirnya tewas di tempat Umayyah bin Khalaf. Akhirnya udah, Abdurrahman bin Auf juga terluka tangannya. Dia noleh, mana baju besinya hilang. Dia bilang, dasar si Umayyah nih, bawa sial bakal gue. Baju besi yang berharga hilang, ya tawanan gue kagak dapet, ya tangan gue terluka. Dia bilang begitu. Udah, sampai akhirnya pertempuran usai dan kemenangan diraih oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Begitu, orang-orang kafir kabur terbirit-birit. Mereka tinggalkan base camp mereka, pulang lari di tengah padang pasir tanpa bawa bekal, pergi ke Mekah. Kaum muslimin masuk ke base camp mereka dan mengambil segala harta rampasan perang dengan membawa kemenangan. Itu disebutkan 70 tewas dari orang-orang kafir, 70 jadi tawanan, dan sisanya ya sekitar 800 prajurit itu lari kabur ke Mekah di tengah padang pasir tanpa bawa bekal, terbirit-birit. Dan kaum muslimin pulang dengan membawa kemenangan. Itu yang terbunuh di medan perang dari kaum muslimin yang mati syahid, tahu berapa banyak? Hanya 14 orang. Hanya 14 orang. 14 orang itu 6 dari kaum muhajirin, dan selebihnya berarti berapa itu sisanya? 8 dari orang-orang Ansar, 2 dari suku Aus, dan berapa? 6 dari suku Khazraj. Ya. Dan mereka semuanya dimakamkan di mana namanya? Di Badar. Nah, nah ini sekilas tentang kisahnya, sekilas, nggak banyak ini, daripada kisah pertempuran di medan perang Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya dari peperangan Badar yang bisa kita petik, kemenangan dari Allah tuh nggak lihat jumlah. Kalau lihat jumlahnya kecil, 313. Kalau mau lihat persenjataan, nggak bawa senjata apa-apa. Ya, orang kafir lebih lengkap. Tapi kok bisa menang? Allah Ta'ala bilang, "Wa man nasru illa min indillah." Kemenangan itu datangnya dari Allah. Iman sama Allah. Nah, kita sekarang berharap kemenangan, berharap bendera Islam berkibar lagi. Tapi kalau kitanya nggak benar sama Allah, bagaimana kita mau raih kemenangan? Di peperangan Uhud itu kalah kaum muslimin. Gara-gara apa? Gara-gara ngelanggar satu perintah Rasulullah. Satu perintah mereka langgar, kekalahan. Nah sekarang lihat kita umat Islam, ghibah, namimah, kemaksiatan, terus kita mau mengharap kemenangan dari Allah. Gak ada. Kita perbaiki diri kita dulu, maka kemenangan datang dari Allah. Kokohkan iman kita, takwa kita sama Allah, baru datang kemenangan dari Allah. Seperti perang Badar. Kalau enggak cuma ngomong kosong, sandiwara. Ya, ini pelajaran penting yang bisa kita raih dari peperangan Uhud, dari peperangan Badar. Wah, insya Allah Allah kasih keberkahan, bakal kita bisa ngambil pelajaran